nggak siap kita sebagai pemain yang profesional tuh nggak siap sebetulnya. Oh, mengakui itu? Iya. Harusnya kita kalau profesional kan kita harus kemana aja, ya, all outnya. Ada rasa penyesalan justru. Ada rasa penyesalan. Memang waktu itu saya nggak percaya kalau katanya kalau dulu pameonya begini. Orang-orang tua dulu, orang-orang yang senior saya bilang, kamu jangan balik ke Padang lah. Om nggak terlibat lagi sama sepak bola, asik dengan sekarang kafe, dengan bengkel itu jauh sekali dari sepak bola gitu. Apakah Om jenuh dengan sepak bola atau bagaimana? Kalau anak saya, itu memang pemain terbaik sepanjang masa. Nggak mungkin 100 tahun lah entah dilahirkan pun enggak, ya kan. Inyo skillnya bisa melewati lawan sekian orang, ya kan. Sudah tuh Inyo bertahan merebut bola di kaki lawan, hebat juga. Sosok yang satu ini layak ditasbihkan sebagai legenda tim Kabosira Semen Padang FC. Lahir dan besar di zaman Perserikatan dan Galatama membuat karakternya tumbuh menjadi pesepak bola yang disiplin dan sangat memegang teguh komitmen sebagai seorang pesepak bola. Dialah Ricky Darman, ex-gelandang timnas pelajar ini muncul seiring berdirinya Semen Padang FC. Berbagai prestasi telah diukir bersama tim Kabosira. Begitu juga usai pensiun menjadi pesepak bola profesional, sosoknya sempat digadang-gadang menjadi the next Suhatman Imam. Namun belakangan tersiar kabar Ricky Darman tidak lagi terlibat dengan dunia si kulit bundar. Bahkan beredar foto yang menunjukkan dirinya sedang mencoba peruntungan menjadi seorang mekanik bengkel. Ada apa dengan seorang Ricky Darman? Bagaimana lika-liku perjalanan karirnya sebagai pesepak bola? Apa yang membuat dirinya akhirnya meninggalkan dunia sepak bola? Dan bagaimanakah kehidupannya seusai pensiun dari pekerjaannya? Simak wawancara eksklusif Lensa Bola Minang 1 bersama Ricky Darman, legenda Semen Padang FC, yang dipandu langsung oleh reporter Minang 1, Rivo Septian. Apa kabar Om? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi sangat susah cari Om. Iya. Kontak yang saya peroleh itu nomornya nomor lama ya. Jadi nggak aktif gitu. Baru tadi pagi dapat kiriman kontak dari Om Hendra Susila. Terima kasih Om Hendra Susila, Coach Hendra sudah ngirim kontak dan akhirnya kita bisa komunikasi gitu. Nah, Om pensiunan PT Semen Padang. Iya. Aktivitas Om sekarang apa? Jadi ada dua. Pertama memanage kafe, yang kemudian buka perbengkelan di bidang perbengkelan. Bengkel? Ya, bengkel. Kafe dan bengkel? Iya. Nggak satupun yang sepak bola ya? Ya, di luar sepak bola. Di luar sepak bola ya? Nggak ada yang SSB, akademi nggak ada ya? Nggak nyambung. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Kafe sama bengkel gitu. Tapi kafe dan bengkel itu juga berbeda gitu. Berbeda. Jadi, yang namanya kita pensiun, tentu kalau di rumah saja berarti nggak ada aktivitas lain. Sepertinya ada kekurangan yang kita biasa rasakan. Beraktivitas ya. Iya, ini terasa agak bingung gitu kan. Nah, jadi untuk itu istilahnya mengisi waktu lah. Jadi itu yang benar tuh. Iya. Parintang hari ya. Iya. Jadi kalau ada aktivitas, pemikiran kita sehat, ya, badan juga sehat. Berarti ini pesan buat yang muda-muda ya. Iya. Jangan buat fisik kita berhenti beraktivitas. Iya.
kalau sudah berhenti beraktivitas, otak kita pun sudah tidak kreatif lagi, penyakit banyak ya Om. Iya. Berarti itu ya. Berarti memang itu adalah usaha gitu. Usaha mengisi masa pensiun. Kafe satu, bengkel satu. Iya. Kalau bengkel di mana posisinya Om? Di Jalan Sutomo. Di dekat Bandar Berkali itu kan. Oh, berarti itu khusus sepeda motor ya? Ya, sepeda motor. Sepeda motor. Sekarang Om yang jadi mekaniknya? Ya karena itu tadi, jadi kita juga kan pinginnya sebetulnya buat anak. Jadi usaha perbengkelan ini prospeknya ke depan kan cukup bagus. Cukup bagus ya. Tapi itu tergantung dari ya namanya anak juga, kita kan dia punya keinginan tersendiri. Punya cita-cita sendiri. Ya, setelah dicoba mungkin kurang berkenan atau kurang berminat, ya, dia ambil langkah sendirilah. Nah, kita juga ada upaya untuk bisa kerjasama dengan yang lain. Nah, tapi sampai sekarang itu kan belum ketemu. Berarti sifatnya sekarang masih main solo ya? Iya, jadi mau tak mau ya kita harus siap terjun. Mohon maaf Om kan basicnya pemain bola ini. Iya. Buka bengkel nih. Belajarnya di mana? Iya. Belajarnya bengkelnya di mana? Ya, jadi itu tergantung dari kemauan kita sendiri. Kalau kita mau belajar, nggak ada yang nggak bisa. Wah, ini luar biasa ini message-nya ini. Sudah pensiun, sudah tidak aktif lagi, tapi pasti pingin belajar. Iya. Jadi Dunsana pecinta lensa bola Minang 1, beliau ini adalah legenda Semen Padang yang juga pernah merumput bersama timnas. Nah, ini yang menarik. Tapi sebelum sampai ke timnas, dulu pertama-tama kan zaman Om itu dengan saya jauh beda itu. Iya. Zamannya kalau sekarang udah zaman kebebasan informasi, kalau dulu mungkin kita dapat informasi lewat radio, TV dan koran, media cetak gitu. Nah, zaman Om itu, hal yang membuat Om tertarik untuk belajar sepak bola itu apa? Kalau sekarang anak-anak kan ada CR7, ada Lionel Messi. Kalau zaman Om itu gimana gitu prosesnya? Ya. Jadi kebetulan di depan rumah saya itu kan ada lapangan sepak bola. Rumah Om di mana waktu kecil? Kalau dulu lapangan itu di Sisingamangaraja. Jalan Sisingamangaraja. Arah Simpang sana ya? Iya. Terus di sana ada lapangan dekat rumah tahanan RPT dulu. Jadi yang punya itu kan TNI itu, lapangan TNI. Oh gitu, lebih komplek TNI ya? Iya. Nah, kebetulan karena lingkungan, yang namanya lingkungan ya anak-anak ya satu-satunya yang bisa beraktivitas ya di lapangan lah kan. Betul. Di lapangan. Nah, dari sana muncul karena hari-hari kita tiap sore, pagi, ya kan, ada kesempatan bermain. Nah, timbul minat, timbul hobinya dari situ. Dan yang paling memotivasi adalah orang tua. Kebetulan orang tua juga hobi kan sepak bola. Oh begitu. Yeah. Tapi mohon maaf, orang tua Om, apakah beliau mantan pemain juga? Pemain, cuma nggak begitu berprestasi lah. Ya, sekedar tidak hobi. masuk ranah profesional ya. Ya. Nah, karena dukungan juga termasuk dukungan orang tua. Nah, kemudian dia punya komunitas dengan pemain-pemain sepak bola Padang, PSP. Ya. Nah, saya digiring ke teman-temannya itu untuk bisa melatih. Kayak Pak Suatman itu dia dekat kan sama Pak Suatman. Iya. Sama pemain PSP Metek Johan dulu, Johan Rahman. Nah, dititip, ya, terus digiring lah ke Imam Bonjol. Nah, ketemulah dengan mantan-mantan. Nah, terus ya dibina lah kan, bikin apa, kebetulan Pak Suatman, Pak Haji waktu itu ya bikin klub, namanya itu Klub Kinantan. Ya. Dari jumlahnya 4 orang, lama-lama ditambah, bikin satu tim, bikin klub. Nah, itu klubnya Kinantan. Asalnya Kinantan. Nah, terus kalau dulu kan
eh, pelajar ini, sekolah-sekolah ini kan ada apa? Ada istilahnya kompetisi. Dulu namanya POPSI. Popsi. Ya, POPSI. Berarti kayak LPI sekarang ya? LPI kan nggak jalan lagi. Ya, nih. pekan olahraga pelajar. Jadi di tingkat daerah, mulai tingkat daerah sampai ke tingkat nasional. Mohon maaf, Om, waktu itu Om sekolahnya di? Dulu sekolahnya saya kalau SD dulu di Adabia. Kemudian kalau SMP di SMP 8. SMP 8. Ya. Habis itu ada inventasi sekolah POPSI, salah satunya cabang sepak bola itu di seluruh Indonesia. Berarti POPSI ini sejak SMP Om? Iya, dari SMP. Nah, kebetulan saya terpilih ikut POPSI utusan Sumatera Barat. Itu dibagi 2 wilayah, Indonesia Timur dan Indonesia Barat. 2 wilayah. Nah, ikut itu diadakan di Palembang. Palembang. Ya. Nah, kebetulan itu tuh baru di klub Palembang itu dibentuk. Nah, dari hasil kompetisi itu, turnamen itu dipilih dari setiap daerah. Berarti saat itu sudah ada talent scoutingnya sudah? Ya, sudah ada. Nah, terpilih, kemudian dari tiap-tiap diklat di Indonesia itu kebetulan ada di Salatiga, Ujung Pandang, Indonesia Timur, Ragunan, kemudian Palembang. Kita waktu itu Padang belum ada diklat. Padang belum waktu itu. Setelah itu baru ada. Nah, dari 4 diklat itu dulunya diadakan inventasi lagi. Jadi yang terbaik, yang pemain yang punya bakat, yang terbaik itu ditarik ke Ragunan. Nah, diseleksi lagi. Nah, kebetulan ya terpilih lagi kan. Ditarik ke Ragunan berarti ya? Tarik ke Ragunan. Di kerjasama dengan PSSI. Nah, jadi Ragunan itu karena dia di bawah PSSI bisa memberikan memutus tim nasional untuk. Berarti saat itu Ragunan sudah dapat tempat khusus ya. Artinya ketika Ragunan menyeleksi pemain secara nasional dan mengumpulkannya, mendidiknya, itu sudah menjadi satu batu loncatan ke timnas. Iya, timnas ya. Berarti atas dasar itu juga kesempatan Om masuk ke timnas berarti ya? Iya. Jadi kan dulu ada kayak seperti Garuda ya, PSSI Garuda. Kemudian udah diklat Ragunan ya kan. Karena diklat Ragunan itu udah representatif ya kan. Di pemain-pemain yang sudah dilatih. Ya, kalau secara historis kita kaji banyak pemain nasional dari Ragunan. Itu kan setelah join dengan diklat Ragunan. Artinya saya menariknya seperti ini Om. Seperti kita bahas di awal tadi, waktu itu kan tidak zaman seperti sekarang. Kalau sekarang orang ingin mengorbitkan pemain, semua bisa. Maksudnya semua bisa di daerah dimanapun, nanti direkam videonya, di-share kemana-mana, bisa jadi viral, kemudian bisa dipanggil gitu. Zaman Om kan enggak. Memang betul-betul itu melalui seleksi ajang turnamen gitu. Dan Om terpilih, berarti simpulan saya Om memiliki bakat yang luar biasa saat itu, karena hanya lewat event gitu dilihat gitu. Dan tidak ada bumbu dari media saat itu. Bagaimana Om? Sebetulnya kalau secara talent scouting ya itu sudah benar seperti itu. Iya ya. Itu sudah benar, dan memang kalau menurut pendapat saya tidak cocok untuk negara kita. Skema yang seperti itu. Nah, tapi masalahnya kan sekarang ini ya nggak tahu ya gimana program PSSI atau KONI-nya, kita nggak tahu. Lebih yang lagi idealnya ya bagusnya seperti itu. Idealnya. Jadi betul-betul selektif, hasil akhirnya itu betul-betul murni. Ya, kalau sekarang kan nggak, karena istilahnya ya seperti yang Rivo bilang tadi kan, lewat media.
promosinya cuma lewat media. Iya, mungkin ada sisi plus minusnya lah. Tapi ke depan ini sudah semakin program pun mungkin semakin disempurnakan gitu. Tapi mungkin ada beberapa aspek yang membuatnya lebih gampang tuh diekspos, lebih kelihatan gitu. Dan kalau zaman Om kan memang masuk orang itu udah keren gitu, masuk keren gitu. Kalau sekarang kita bisa bikin media sendiri menyampaikan gitu. Nah, itu event pertama yang Om ikuti waktu itu apa Om dengan timnas junior itu? Pernah dulu kejuaraan Asia Pasifik di Thailand. Tahun berapa itu? Tahun 84 gitu. 84 ya? Masih ingat Om ya? Ya, kira-kira ya. Kira-kira 84 ya. Terus kejuaraan pemuda Asia juga pernah di Bangladesh. Yang di Thailand tadi prestasinya apa? Itu kita emang di penyisian udah gagal. Waktu itu lawannya apa? Masih ingat Om? Hongaria. Wah. Hongaria, terus kalau nggak salah Korea. Yang keren-keren ya. Hongaria kan waktu itu salah satu kekuatan besar sepak bola Eropa. Iya, tapi kita memang sulit kalau sama Korea sama Thailand aja kita udah susah juga tuh. Zaman itu kita udah kerepotan menghadapi Thailand ya. Jepang masih belum. Jepang masih menata sepak bola saat itu ya. Tapi kalau sekarang Jepang udah keren Om. Iya, udah ketinggalan jauh lah kan. Udah bisa bantai Prancis kemarin 4-0. Iya. Perkembangannya memang pesat. Pesat, luar biasa gitu. Kalau yang di Bangladesh? Di Bangladesh itu tahun 83-an. Oh, berarti lebih awal Bangladesh ya, baru di Thailand ya. Iya. Yang di Bangladesh waktu itu capaiannya sampai mana Om? Kalah juga di penyisihan kita. Pesertanya saat itu berapa negara? Itu ya ASEAN waktu itu. Berarti sekitar wilayah Asia Tenggara, Asia Tenggara ya, Asia Tenggara. Ter 10 atau 12 negara ya. Di penyisian kita gagal saat itu. Kalau di Bangladesh lawannya apa di grup? Iya, Thailand. Terus waktu itu ketemu sama Jepang dapat. Jepang antara Jepang dengan ini lupa saya. Tapi yang pasti ada Thailand di dalamnya. Thailand kita kalah sama Thailand. Kalah juga lawan Thailand. Ya, Thailand kalah. Berarti zaman Om Indonesia kesulitan menghadapi Thailand. Sampai sekarang masih juga kesulitan menghadapi Thailand. Tapi setelah itu di timnya itu juga, tapi saya udah nggak ikut ya kan. Tapi sempat setelah itu juara Asia, pelajarnya. Oh, pelajar Asia ya? Pelajarnya. Tapi Om nggak ikut lagi? Nggak. Kenapa Om? Ya udah, saya kebetulan udah balik ke Padang. Usianya udah lewat atau? Udah lewat. Udah lewat usianya. Oh begitu. Nah, selepas dari tim junior, berarti Om mulai berkarir profesional. Iya. Pertama waktu itu gabung ke